Mulai. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Pertama bagi Prof. Rahmat. Uh, Kenalkan, nama saya Devon Resi dengan NIM 14222122 yang akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu, terutama tentang salah satu bab awal, yaitu everyone is a philosopher. Jadi semua orang adalah filsuf. Jadi omongan everyone is a philosopher ini sebenarnya dari mana? Awalnya gimana? Jadi kalau misalnya kita lihat dari awalnya, seorang peneliti, seorang yang terkenal berbicara tentang itu Antonio Gramsci, dia bilang bahwa filosofi itu di mana-mana dan semua orang itu adalah filsuf. Karena setiap orang yang menggunakan inteleknya akan mempersepsikan tentang dunia. Bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana dunia ini ada, bagaimana dunia ini dibentuk, dimulai dari cara berpikiran orang-orang tersebut. Maka orang ini bisa kita bilang adalah filsuf. Jadi semua orang adalah filsuf. Lalu, kenapa seorang peneliti perlu filsafat atau perlu filosofi? Padahal kalau misalkan kita mikir secara lebih jauh, filsafat itu memiliki cabang ilmu sendiri kan ya. Jadi di kuliah kita melihat bahwa filsafat punya jurusannya sendiri. Kita selalu menganggap bahwa seorang filsuf, seorang yang mengerti tentang filsafat, seorang yang jago di bidang sana adalah orang-orang terkenal seperti misalkan Kafka atau Nietzsche atau Albert Camus yang dia memiliki banyak membaca, banyak mendukung di mana teori-teori yang mereka utarakan. Nah, kenapa terusan kita sebagai peneliti perlu untuk mempelajari tentang filsafat ini? Nah, di sini di buku kita melihat bahwa ada tiga alasan kenapa sebenarnya seorang peneliti, yaitu kita sebagai peneliti di S2 Magister Science Management, perlu untuk belajar tentang filsafat. Jadi yang pertama adalah setiap melakukan sebuah riset, kita menempati posisi filosofis. Jadi baik saya, baik teman-teman, baik semuanya di sini, tiap kita mau melakukan sebuah riset, kita memilih sebuah variabel, mau memilih sebuah peristiwa, mau menggunakan sebuah teori, kita udah men-set pikiran kita bahwa ini loh yang kita akan gunakan, ini loh yang benar. Jadi misalkan gini, kalau misalnya saya dan teman-teman sekalian ingin melakukan sebuah riset tentang sebuah efektivitas organisasi, atau misalkan bagaimana sebuah organisasi membuat sebuah keuntungan. Bagaimana sih cara mengukur itu? Kita, saya dan teman-teman menggunakan salah satunya di ROE, Return on Equity. Jadi di pendapat saya, di anggapan saya, di filosofi saya, dan teman-teman, bahwa ROE itu bisa mencerminkan dari bagaimana posisi organisasi, apakah organisasi itu efektif, apakah organisasi itu untung dari ROE-nya. Demikian juga dengan variabel-variabel lainnya, misalkan brand image, brand loyalty, itu kita punya persepsi masing-masing landasan filosofi. Jadi pada dasarnya itu kita tidak mempelajari filosofi, tapi karena setiap hari kita berfilosofi secara tidak sadar. Oleh karena itu pasti kita memerlukan filosofi. Lalu yang kedua adalah posisi filosofis akan membantu pembaca atau peneliti berikutnya memahami penelitian kita. Jadi pada dasarnya kita sebagai masyarakat, sebagai orang, itu akan meneliti tentang sesuatu pasti ya. Sebagai peneliti, karena kita nanti ada pada dasarnya peneliti, kita pasti akan meneliti tentang sesuatu. Nah, hasil penelitian kita ini, apakah itu bisa diuji, apakah itu nanti bisa dipahami oleh pembaca berikutnya, itu tergantung dari bagaimana kita memiliki landasan filosofinya. Jadi, apakah filosofi di baliknya ini ada atau enggak? Misalkan, kalau misalkan dahulu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa organisasi itu boleh misalkan merekrut orang secara internal baik eksternal bergantung pada efektivitas apa yang dianggap organisasi itu efisien. Nah, orang-orang itu bisa menyatakan, bisa mengatakan bahwa diskusinya bisa lebih lanjut ke bawah, apakah sebenarnya landasan asumsi yang merupakan pembuatan teori tersebut, apakah di sana mendukung kepentingan orang-orang tertentu atau tidak. Jadi, setiap posisi, setiap apa yang kita buat, itu mempengaruhi setiap asumsi yang kita gunakan, setiap landasan filosofi yang kita pakai, set yang kita pakai, itu akan mempengaruhi dari hasil penelitian kita. Nah, ketika orang mengetahui bahwa asumsi yang mendasari itu apa, maka orang-orang bisa mengujinya, dan nantinya bisa mungkin digeneralisasi, atau mungkin diuji apakah ini bisa digunakan di dunia nyata, bisa digunakan secara
langsung secara umum, secara global, hasil penelitian yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah mempelajari filosofi akan membantu kita untuk memahami organisasi dengan lebih baik dan menghubungkan ke industri yang lebih luas seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi saya dan teman-teman khususnya di bidang manajemen pasti fokusnya pada organisasi. Nah, seringkali kita lupa teman-teman bahwa yang fokusnya meskipun fokus kita di organisasi, tapi pada dasarnya organisasi adalah bagian dari ekosistem. Bagian dari ekosistem di mana ada pemerintah di sana, ada masyarakat di sana, ada bagian-bagian karyawan di sana, ada manajer di sana. Jadi organisasi itu bagian dari masyarakat, bagian dari ekosistem. Nah, hasil penelitian kita buat itu pasti akan mempresentasikan dan akan menguji yang akan diterapkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari filosofi itu kita bisa melihat hal-hal di luar dari hanya sekedar teori saja gitu. Misalkan kita bilang bahwa menguji tadi efisientas. Nah, mungkin di teori yang kita gunakan kok misalkan semua orang itu bekerja mengikuti aturan, semua orang bekerja sesuai yang kita rencanakan, itu pasti hasilnya bagus, pasti hasilnya positif, pasti akan menunjukkan efektivitas di kemudian hari. Bahkan hasilnya bisa kita lihat langsung di laporan misalkan. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat dari sana, selain dari sana, kita harus bisa melihat bahwa dari sisi positif, dari sisi manajer gimana, dari sisi orang-orang bekerja di lapangan bagaimana, bagaimana sisi dari R&D-nya juga gimana. Jadi di tiap orang itu punya persepsi yang berbeda. Oleh karena itu kita harus memiliki landasan filosofi. Lalu ketiga, setelah kita bilang tadi tentang kenapa kita perlu filosofi, bahwa semua orang ada filsuf. Lalu sebenarnya apa sih itu filosofi? Kalau kita lihat di buku acuan kita, sebenarnya filosofi itu masih belum ada, beliau tidak memberikan satu definisi khusus tentang filosofi. Karena bagi mereka, bagi kita, orang-orang, setiap orang, baik saya, baik teman-teman, baik Pak Rahmat, Prof. Rahmat, itu memiliki pandangan yang berbeda tentang apa sebenarnya filosofi. Karena cara kita memikirkan sesuatu, cara kita berpikir, cara kita mempersepsikan diri akan dunia, itu berbeda. Cara kita mempersepsikan dunia terhadap diri kita itu beda semua gitu. Ada yang anggap bahwa dunia ini misalkan baik sekali, ada yang menganggap bahwa dunia ini buruk sekali. Ada yang anggap bahwa sistem itu baik, ada yang bilang bahwa manusia itu bisa membuat sistemnya sendiri, bisa mengatur diri sendiri, ada yang menganggap bahwa sebuah norma atau sebuah etika itu adalah baik, ada yang menganggap sebaiknya. Nah, hal-hal ini itu nggak bisa, makanya yang membuat filosofi itu tidak ada acuan khusus, tidak ada definisi khususnya karena tiap orang punya eh, penerjemahannya sendiri-sendiri, punya definisinya masing-masing. Tetapi kalau secara garis besar kita bisa bilang bahwa filosofi itu penyelidikan mengenai bagaimana atau pertanyaan dasar tentang realitas. Bagaimana cara kita mencari pengetahuan, akal, bahasa, moral, dan nilai. Itu adalah filosofi. Nah, filosofi itu pada hakikatnya terus berhubungan dengan teori sosial. Karena apa? Filosofi itu akan melihat bagaimana dunia ini berjalan. Karena setiap hari kita sebagai orang yang menggunakan filosofi sebagai seorang filsuf itu berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin beda dengan hal lainnya. Oleh karena itu filosofi akan terus berkembang. Lalu lalu ada beberapa fondasi dari manajemen filosofi. Jadi bagaimana filosofi itu di dalamnya ada unsur-unsur ini. Ya ada 4 unsur di sini. Yang pertama ada ontologi itu hakikat realitas. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini di ontologi, apakah realitas sosial itu ditemukan atau diciptakan. Jadi misalkan kalau misalnya kita lihat teman-teman, mungkin secara sederhananya adalah kita melihat sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu kita bentuk atau kita temukan atau kita ciptakan sebenarnya? Apakah pada awalnya kita melihat bahwa organisasi atau perusahaan itu adalah suatu konstruksi, salah satu konstruksi yang dibuat oleh manusia dengan cara interaksi sosial, atau malah sebenarnya kita hanya menemukan bahwa organisasi atau perusahaan itu sendiri, organisasi itu adalah salah satu temuan yang bisa kita analisis secara metodologis misalkan. Gitu. Jadi bagaimana persepsi teman-teman menganggap bahwa apa itu sebenarnya realita, apakah yang dibentuk atau dibuat dengan apakah peneliti itu sebagai
penemu. Itu akan mempengaruhi teman-teman dan saya ketika meneliti gitu. Lalu kedua ada epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Padahal teman-teman, kalau misalnya kita lihat dalam penelitian kita seringkali menggunakan riset-riset yang sebelumnya udah ada. Sebelumnya udah, oh jadi waktu kalau kita misalkan meneliti tentang brand loyalty misalkan, atau kita meneliti tentang brand image, gini loh risetnya. Ini loh indikator yang digunakan. Oh ini loh bagaimana kita lakukannya. Oh ini loh, ini benar yang benar itu seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu itu benar? Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Itu epistemologi. Jadi bagaimana saya, teman-teman tuh mempersepsikan bagaimana pengetahuan itu bisa diperoleh atau divalidasi, teman-teman. Jadi apakah metode ini benar, apakah metode ini benar, ataukah malah teori ini benar, itu kan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar itu epistemologi. Nah, apakah pengukuran itu digunakan melalui pengukuran yang objektif atau subjektif itu berdasarkan dari persepsi teman-teman semuanya yang nanti akan kita bahas ke dalam lebih lanjut. Lalu ketiga ada metodologi. Sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk mencari kebenaran? Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita lihat sebagai peneliti, oh kita bisa lihatnya dengan cara kualitatif atau kuantitatif secara sederhana. Misalkan kalau misalkan kita sebagai saya sebagai manajemen pemasaran ya konsentrasi manajemen pemasaran, pasti fokus saya adalah utamanya pada kuantitatif atau mungkin eksperimen, gitu. Kuantitatif biasanya ya. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk mencari kebenaran ya lewat statistik ini. Bagaimana dengan menyebar kuesioner, bagaimana dengan metode-metode lainnya, nanti akan diubah dalam angka kita proses, kita olah untuk merepresentasikan hasilnya. Nah, sebenarnya metodologi itu seperti itu. Bagaimana cara terbaik untuk mencari kebenaran itu sendiri. Nah, metodologi itu adalah studi tentang proses penelitian itu sendiri, tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti dengan cara tertentu. Pernah nggak teman-teman mikir bahwa kenapa sih kita harus meneliti dengan kualitatif atau kuantitatif? Apa sih yang lebih baik? Kenapa nggak ada studi lainnya? Kenapa sih nggak ada hal-hal lainnya? Itu yang mendasari proses metodologi ini. Jadi kita menggunakan alat, kita menggunakan set pikiran bahwa ini yang digunakan untuk mencari kebenaran yang benar, yang mana. Ada yang menganggap bahwa kuantitas itu benar, bisa merepresentasikan. Ada yang menganggap bahwa sebenarnya yang lebih dalam itu ya kualitatif, karena bisa melihat hal-hal lebih dalam selain dari angka. Itu tergantung persepsi teman-teman dan saya dalam nanti meneliti tentang suatu hal. Lalu keempat ada etik. Jadi untuk siapa atau apa tujuan pengetahuan ini digunakan. Jadi bagaimana posisi kita sebagai peneliti itu melihat tujuan dari penggunaan riset ini sendiri. Apakah riset ini sendiri akan digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu atau malah buat masyarakat secara luas. Karena etik itu bukan aturan, tapi bagaimana lebih luas daripada itu. Jadi misalkan saya dan teman-teman di bidang keuangan misalkan sedang meneliti tentang dividen, dividen. Jadi ketika kita bilang bahwa dividen hasil penelitian kita bilang ada dividen, kita bilang bahwa kita sedang membeli dividen, ada orang-orang tertentu misalkan mendekati kita dan bilang bahwa bilang dong hasilnya itu adalah dividen adalah sesuatu yang kurang bagus karena dananya lebih baik dimasukkan ke perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa lihat dari hasil penelitian kita apakah hasil penelitian kita itu digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu atau malah lebih berguna untuk masyarakat secara luas. Nah, itu kepentingan luasnya di mana? Selanjutnya, ketika kita bilang bahwa tadi ada 4 hal unsur yang jadi landasan dalam filsafat, filosofi, kita akan bahas tentang paradigma filosofi ini sendiri. Jadi, ketika kita meneliti, kita akan berpikir secara filosofis, pasti kita mempunyai satu set pikiran. Jadi, apa itu yang benar? Bagaimana cara kita menentukan kebenaran? Metode yang kita gunakan apa, lalu etika kita sebagai peneliti itu gimana, itu diwujudkan dalam paradigma-paradigma ini, yaitu positivism, realism, critical realism, constructivism, pragmatism, dan the political dimension. Jadi positivisme, kita itu melihat bahwa kebenaran itu adalah ilmu pasti. Jadi kebenaran hanya bisa dilihat oleh ilmu pasti. Jadi bahwa A ya A, B ya B, C ya C, D ya D. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita bisa langsung melihat, oh ini begini, gitu, menggunakan sistem matematikatis. Jadi segala hal itu bisa diukur menggunakan sistem kebenaran yang ada di dunia ini. Itu
diukur melalui sistem yang kita bisa ukur menggunakan sistem sistematis secara matematis misalnya. Jadi filsafat yang positivisme ini mau dimulai dari Auguste Comte. Jadi dia bilang bahwa dia percaya bahwa manusia itu bisa mencapai kepastian pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah seperti di ilmu-ilmu alam. Jadi contoh-contoh penggunaan positivisme di dalam scientific management, studi Hawthorne. Jadi bagaimana positivisme ini menganggap bahwa tidak semua hal yang kenyataan, semua hal yang bisa diamatin oleh matematis atau ilmu pasti, ilmu alam, itulah yang benar. Kebenaran itu di sana. Sedangkan kalau di realism, dia nggak setuju tentang pendapatnya positivism. Karena tidak semua hal itu bisa dinilai. Tidak semua hal itu bisa dihitung secara matematis atau menggunakan ilmu-ilmu alam. Banyak hal-hal yang nggak bisa kita lihat di sana. Oleh karenanya misalkan kalau misalnya kita bilang realism itu berpendapat bahwa ada kenyataan objektif di luar kita. Ada banyak hal kenyataan objektif di luar kita yang kita nggak bisa lihat secara langsung. Oleh karena itu kita bisa menggunakannya lewat representasi dari proksi. Misalkan, kalau kita mau menilai sebuah inovasi, gimana cara kita menilai tentang inovasi? Kan nggak ada yang bisa kita lihat inovasi. Oleh karena itu kita bisa melihat dari R&D-nya. Bagaimana misalkan kalau misalkan kita bilang tentang budaya organisasi misalkan atau kapabilitas dinamis, bagaimana cara kita buat nilainya kan? Nah, itu tapi bisa kita pelajari dari indikator-indikatornya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sebuah customer satisfaction misalnya dinilai, bagaimana cara kita melihat kepuasan konsumen? Ya indikator-indikator yang kita lihat. Oh, kepuasan konsumen itu bahwa konsumen puas akan layanan, akan merekomendasikan, misalkan seperti itu. Jadi, bagaimana sebuah kenyataan itu bisa dilihat dari proksinya, itu realism, itu intinya. Lalu ketiga ada critical realism. Nah, kalau misalnya critical realism itu penyimpangan dari realism ini sendiri. Dia bilang, critical realism bilang bahwa nggak semua hal itu bisa digeneralisasi. Nggak semua hal tuh, kalau misalkan di penelitian saya bilangnya A, nggak mungkin di penelitiannya Prof. Rahmat mungkin beda, nggak A, tapi bisa jadi B, bisa jadi C. Nah, karena apa? Karena kita itu berbeda. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari hasil research kita, dari riset penelitian kita. Nah, dia itu menolak bahwa pandangan positivisme yang ingin mencari hukum universal, jika A maka B, karena menurutnya nggak semua dunia sosial tuh nggak segampang itu, nggak seperti eksperimen, nggak sebagai laboratorium, bahwa semua hal itu nanti pasti dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya, gitu. Dipengaruhi oleh hal-hal lain, faktor-faktor lain yang mungkin nggak sama di setiap penelitian. Contohnya adalah reanalisis penelitian Ahnibut dan Lev tahun 1981. Jadi dia cerita tentang dia menemukan sesuatu ini, tapi setelah dikaji ulang di penelitian selanjutnya ternyata hasilnya beda. Nah itu yang kita bilang critical realism bahwa nggak semuanya itu seperti laboratorium yang tertutup, bahwa ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu gitu. Yang keempat ada constructivism, di mana di sini philosophical worldview di sini, Confucianism, dia menganggap bahwa pengetahuan itu tidak ditemukan. Kalau misalkan tadi kita bilang positivism, realism, critical realism itu mencari pengetahuan. Nah, tapi kalau misalnya di Confucianism, kita membangun pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu dibangun oleh manusia melalui bahasa, interaksi, dan pengalaman sosial. Nah, kita tuh kalau misalkan di Confucianism, kita nggak anggap bahwa yang dicari oleh positivism, realism, critical realism itu adalah fakta objektif. Enggak, bahwa fakta itu lahir dari makna yang diberikan oleh manusia. Nah, dia nganggap di konteks Islam bahwa peneliti itu nggak pernah netral dalam hal ini ya. Dia nggak pernah bilang bahwa dia bilang bahwa peneliti itu nggak pernah netral. Dia memaknai hasil penelitiannya. Dia membentuk hasil realitas yang dia buat. Nah, ini terbentuk dari contohnya yaitu penelitian dari Latour dan Wolfgang dalam laboratorium life. Jadi kalau anggapannya kalau di positivism kita melihat di kaca pembesar kita melihat bahwa hitungan setiap kenyataan itu kita bisa lihat hitung. Kalau realism itu kita ngelihat bahwa dalam kita mengukur sesuatu kita melihat
indikator di bawahnya, kita melihat hal-hal di bawahnya untuk memproyeksikan indikator itu sendiri, memproyeksikan isi dari itu sendiri, kenyataan yang kita ingin uji dengan bentuk indikator-indikator. Kalau kalau realisme dia kita menganggap bahwa kebenaran itu nggak bisa digeneralisasi, bahwa kebenaran itu pasti memiliki hal-hal faktor-faktor lain selain dari penelitian satu dan penelitian lain. Kalau di konstruksivism kita seperti membuat sebuah tanah liat. Jadi peneliti itu peneliti itu membuat suatu makna dan membuat suatu pencarian tentang fakta objektif itu nggak lagi kita mencari tapi kita membuat itu konstruksivism. Kita lanjut ke selanjutnya itu pragmatism. Jadi kalau di pragmatism ini dia ngomong pragmatisme ini dia ngomong bahwa yang penting itu adalah penggunaan yang bisa digunakan atau enggak gitu loh. Bisa diterapkan nggak sebenarnya ilmu-ilmu tadi teori-teori tersebut. Nah, jadi kebenaran suatu teori itu bukan diukur bukan dari keindahan logikanya, tapi dari apakah teori itu bisa berguna dan bisa diterapkan oleh masyarakat gitu. Nah, pragmatism ini dikembangkan di Amerika Serikat, jadi dipeloporkan oleh John Dewey, William James, Charles Peirce. Dia menganggap bahwa udahlah nggak penting lah kalau dia berpikirnya kalau keindahannya itu yang penting ini bisa digunakan diterapkan di dunia nyata. Nah contohnya misalkan dengan riset strategi penggunaan demografi CEO yang nggak sempurna padahal tapi bisa tetap dipakai karena membantu menjelaskan perilaku organisasi. Nah ini salah satu contohnya bahwa nggak perlu lah yang sebagus-bagus apa, intinya adalah ini bisa digunain, pokoknya ini bisa digunain itu bagus. Yang keenam terakhir yaitu political dimension. Jadi kalau kita bilang bahwa hal-hal ini peneliti filosofi itu pasti punya set-set sendiri pemikirannya. Dia memposisikan dirinya tidak pernah netral. Jadi ada yang condong ke A, ada yang condong ke B, ada yang condong ke C, ada yang condong ke D. Nah, setiap posisi filosofis itu pasti punya konsekuensi politik. Pasti punya konsekuensi politiknya karena dia punya persepsi yang berbeda akan sesuatu hal dibandingkan yang lainnya. Nah, ini dibagi menjadi dua hal, yaitu sumbunya subjektif objektif dan sumbu regulation radical change. Jadi, kalau di sumbu subjektif dan objektif, cara pandang kita bagaimana terhadap realitas tuh antara sebuah objek atau malah sebuah subjek. Apakah kita membuat atau kita discover. Itu. Apakah kebenaran itu dari diri kita atau kita amati, kita mencari. Itu subjektif objektif. Dan regulation atau radical change. Apakah sikap kita terhadap suatu suku, apakah lebih suka regulation, ya lebih diatur, atau radikal change, kita ingin membuat suatu perubahan yang besar untuk memberi impact pada sesuatu yang lebih baik. Nah, itu. Misalkan kalau kita di sini lihat bahwa tiap political dimension, tiap hal itu mempengaruhi pemikiran kita. Contohnya, kekayaan elit global pada saat 2020-2021 itu meningkat drastis. Padahal masyarakat di bawahnya itu sangat-sangat kesusahan untuk mencari pekerjaan, sangat-sangat sulit untuk makan. Nah, itu salah satu bentuk paradigma yang mempengaruhi nanti pemikiran kita. Lalu, filosofi and organization theories. Jadi, setiap teori atau klaim pengetahuan dalam manajemen selalu diwarnai oleh asumsi filosofis dan posisi politik tertentu. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya, teman-teman, Prof. Rahmat, dan semua orang yang menonton di sini, itu memiliki klaim pengetahuan selalu memiliki asumsi filosofis, selalu memiliki posisi politik tertentu. Misalkan, saya lebih suka bahwa user-generated content lebih efektif dibandingkan tradisional media channel, misalkan. Enggak. Misalkan saya menganggap bahwa user generated content itu lebih baik pada film generated content. Tapi mungkin teman-teman yang lain bilang bahwa film generated content lebih bagus daripada user generated content. Nah, ini memiliki posisi-posisi tertentu. Nah, landasan saya berpikir user generated content mungkin karena saya hidup di masyarakat yang sering terekspos dengan dunia maya, yang sering membuat konten misalkan. Atau mungkin kalau misalkan saya melihat bahwa konten yang dibuat di user generated content itu lebih menjangkau. Misalkan mungkin bagi teman-teman yang lain, from generated content lebih bagus karena lebih pasti, hasilnya lebih bagus, lebih resmi, rasanya lebih pasti lebih bagus bagi generated content dari segi kualitas misalkan. Itu persepsi
persepsi filosofi, persepsi perbedaan-perbedaan tersebut yang akhirnya muncul dari posisi politik. Di sini buku tuh bilang bahwa nggak pernah netral. Saya, teman-teman, Prof. Rahmat dan sebagainya itu nggak pernah netral. Jadi kalau misalnya kita bilang feminist teori, kan teori feminisme lagi rame ya, lagi banyak digunakan. Nah, itu berpijak pada paradigma kritis dan menentang patriarki. Jadi kalau misalkan orang-orang yang menggunakan teori feminis pasti udah menentang patriarki, pasti. Karena posisi politisnya, posisi politiknya. Demikian juga Marxim, yang dia berangkat dengan komunisme ya, komunisme Marxism. Dia berangkat dari critical realism terhadap kapitalisme pasti, ketimpangan kelas pasti. Karena ada posisi politisnya. Demikian dengan postkolonial teori, dia pasti nyorot hubungan antara akibat dari kolonialisme itu sendiri atau kolonialisme ini sendiri. Nah, itu posisi politis yang bakal terus ada di penelitian-penelitian. Lalu strategi manajemen. Bagaimana positivism, realism, kognitivism itu digunakan dalam strategi manajemen. Yang pertama adalah positivism, itu diwujudkan dalam dua contohnya ya. Tadi kan kita sudah menjelaskan positivism ini adalah sesuatu yang mengukur. Jadi bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan ilmu pasti, ilmu alam. Nah, bentuknya apa? Game teori yang diterbitkan pada 91 mengabarkan bahwa kompetisi bisnis sebagai permainan rasional di mana perusahaan memilih strategi optimal berdasarkan logika matematis ya. Lalu ada juga bahwa evidence-based management yang dibuat 2006 itu yakin bahwa keputusan manajemen itu harus berbasis data empiris yang bisa diuji dan diulang. Jadi jelas ya fokusnya itu kepada pengukuran ilmu-ilmu kenyataan bahwa itu bisa diukur menggunakan ilmu alam, ilmu pasti yang bisa kita ukur gitu. Jadi sebuah fenomena, sebuah kenyataan itu bisa kita ukur. Lalu di realism itu ada dibentuk dalam upper echelon teoris, di mana perilaku strategis organisasi itu bisa menjelaskan sesuatu lewat karakteristik demografi manajernya, yaitu usia, pengalaman, pendidikan. Sedangkan ada lagi di RBV, udah bukan sesuatu yang udah bukan sesuatu yang nggak kita temui ya, RBV resource based review, di mana dia anggap bahwa kemampuan internal organisasi dijelaskan melalui aset dan kapabilitas yang seringkali nggak tampak secara langsung, tapi bisa diukur lewat indikator seperti investasi dan LND. Jadi lihatnya realism ini, intinya adalah dia melihat bahwa suatu kenyataan, suatu fenomena, suatu kenyataan objektif, itu bisa kita uji secara tidak langsung. Jadi tidak semua hal itu, banyak hal di dunia merupakan kenyataan yang kita tidak bisa uji secara langsung. Oleh karena itu kita menggunakan proksi bawahnya untuk menguji itu. Lalu di konstruktivism, itu adalah pendapat yang bilang bahwa kita membentuk realita itu sendiri. Kita bukan menemukan, tapi kita membentuk. Nah, ini dibentukkan dalam apa sih? Di studi Nizom dan Starbuck di 84 tentang manajemen krisis, menemukan bahwa seringkali krisis itu bukan datang dari luar, tapi diciptakan oleh manajer sendiri lewat cara mereka mendefinisikan sesuatu situasi. Lalu bisa juga di studi Doc 96, dia menganggap bahwa istilah cooperation dalam aliansi strategis itu meningkatkan hubungan. Jadi kalau misalnya kita hubungannya itu kerjasama itu lebih rasanya lebih enak dibandingkan kita ngomong bahwa hubungan itu adalah kontrak karena rasa percaya dirinya itu lebih besar, rasa percayanya lebih besar terhadap koneksi tersebut. Lalu konklusinya apa sih sebenarnya di sini? Yang pertama adalah seperti yang kita bilang di awal bahwa setiap peneliti ada filsuf. Jadi semua orang itu adalah filsuf. Baik saya, baik teman-teman, baik Pak Prof. Rahmat, semua memiliki persepsi yang berbeda ke dunia. Oleh karena itu, semua orang adalah filsuf. Semua riset manajemen itu pada awalnya berakar pada pandangan filosofi tertentu, disadari atau tidak tentang realitas, pengetahuan, maupun nilai-nilainya. Yang kedua, filsafat membentuk cara berpikir ilmiah. Jadi, seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa ada unsur-unsur di dalam filsafat, seperti ontologi, epistemologi, metodologi, dan etis, itu saling terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah paradigma berpikir seperti positivism, realism, critical realism, constructivism, dan pragmatism. Jadi, secara berpikir ilmiah itu dimulai dari filsafat, dari asumsi-asumsi tersebut.
bagaimana di ontologi tentang hakikat realitas, epistemologi tentang hakikat pengetahuan, metodologi cara menemukan pengetahuan yang bagaimana, lalu etis itu bagaimana posisi kita terhadap positivism, realism, critical realism, konstruktivism, dan pragmatism. Bagaimana nanti kita akan membentuk pemikiran kita tentang entah kita positif, entah itu realism, entah critical realism, tergantung dari cara berpikir kita. Lalu ketiga adalah yang terakhir, yaitu filsafat memberi arah moral dan sosial bagi manajemen. Jadi setiap posisi filosofis membawa implikasi politik, karena itu kesadaran filosofi penting agar teori manajemen tidak terkesan teknis, tapi juga kritis, etis, dan berpihak pada kemanusiaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap orang, baik saya, teman-teman, dan Prof. Rahmat, itu memiliki implikasi politis tentang sesuatu. Jadi mungkin ada yang lebih suka teori yang liberal, ada yang lebih suka yang konservatif, pemikiran yang lebih konservatif, ada yang mungkin lebih berpihak pada feminis, ada yang lebih berpihak pada segi patriarki. Jadi dimensi-dimensi politik ini pasti terwujud baik dari antara individu-individu yang berfilosofi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Baik, sekian saya tutup.